Anak saya meninggal di sini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ada Tiada. Tempat di mana suara menjadi cerita, dan cerita menjadi pengalaman yang tak bisa kalian lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar setelah mendengar ceritanya. Karena hari ini saya akan membawakan cerita yang menyeramkan dan penuh misteri. Sebelum ceritanya dimulai, saya mau tanya dulu. Kalau kalian sedang sendirian di tempat sepi, lalu kursi di depan kalian bergerak sendiri, kalian bakal tetap duduk atau langsung kabur? Coba jawab di komentar, biar saya tahu siapa yang paling pemberani di sini. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Sejak ayahnya jatuh sakit, Rido, pemuda 22 tahun yang biasanya kerja sebagai tukang servis HP keliling, terpaksa mengambil alih satu-satunya usaha keluarga mereka. Warung kopi kecil di pinggir jalan Desa Kuningan. Warung itu sudah berdiri sejak zaman almarhum kakeknya. Sederhana, cuma bilik kayu panjang, atap seng tua, dan 6 kursi panjang yang usianya mungkin lebih tua dari Rido. Siang hari warung itu biasa saja. Ramai, penuh bapak-bapak yang suka main kartu atau gosip soal sawah. Tapi setelah jam 10 malam, semua orang sepakat satu hal. Warung itu nggak pernah kosong, meski nggak ada orang. Rido awalnya menganggap cerita itu cuma bumbu khas orang desa. Sampai akhirnya, ia sendiri yang harus menjaga warung itu. Malam pertama Rido jaga, udara terasa aneh. Lebih dingin dari biasanya, padahal bulan sedang cerah. Angin semilir membawa aroma kayu tua yang lembab, membuat bulu tengkuknya berdiri halus. Ia menyalakan lampu neon kecil yang menggantung di atas meja. Lampu itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala stabil. Paling cuma lampunya udah tua, pikir Rido. Warung tampak sepi, sangat sepi. Tapi ada sesuatu yang janggal. Bukan sunyinya, bukan dinginnya, bukan pula bayangan yang kadang bergerak di sudut mata. Tapi suasananya terasa ramai. Seperti ada orang-orang yang sedang duduk, ngobrol pelan, bergumam. Namun setiap kali Rido menoleh, tidak ada siapapun. Hanya meja-meja kayu tua, kursi panjang kusam, dan kepulan uap kopi yang ia buat barusan. Paling cuma pikiran sendiri, katanya sambil memijat tengkuk. Rido meletakkan cangkir kopinya di meja. Saat ia hendak duduk, krek, krek, kursi di depannya bergerak sendiri, bergeser beberapa sentimeter, seperti ada seseorang yang baru saja duduk duluan. Rido terhenti, tangannya menggantung di udara, napasnya memburu kecil. Kursinya, kok? Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Bayangkan, kalian sendirian di warung kosong, tapi kursi bergerak seperti menyambut tamu tak terlihat. Berani? Permisi, kalau memang ada yang duduk, saya nggak ganggu ya, katanya sopan berusaha menebak-nebak adat dunia lain. Tidak ada suara balasan. Namun asap kopi di depannya bergoyang, seperti ada seseorang yang sedang meniupnya pelan-pelan. Rido mulai merasa dadanya berat. Tangannya gemetar. Pandangannya bergerak ke seluruh warung mencari siapa tahu ada orang iseng. Tidak ada. Yang ada justru suara lain. Tok, tok, tok. Suara langkah kecil dari belakang. Pelan, teratur. Seperti langkah seseorang yang punya bobot ringan. Mungkin anak kecil. Rido menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi paling ujung bergerak sedikit, seperti seseorang baru saja berdiri dari sana. Siapapun itu, jangan bercanda ya, katanya dengan suara yang tidak stabil. Jam dinding warung berdetak pelan. 11.59, 11.59, 11.59. Detiknya seperti lama sekali, hingga akhirnya 12. Tepat tengah malam. Dan sesuatu terjadi. Krek, krek, krek. 6 kursi panjang bergerak bersamaan. Tidak keras, tapi jelas. Gerakannya rapi, seperti orang-orang yang datang bersamaan dan duduk dengan pelan. Rido terpaku. Ia bahkan lupa bernafas. Astagfirullah. Di warung kecil itu, tiap kursi kini seolah ditempati seseorang meski tidak ada satupun wujud yang terlihat. Suasana mendadak berubah. Hening, tapi bukan hening yang membuat tenang. Hening ini seperti hening yang penuh mata-mata yang sedang memperhatikan. Angin tidak bergerak, lampu neon tidak berkedip. Dunia di sekitar warung terasa berhenti. Tiba-tiba, dari kursi paling ujung, seseorang berbicara. Suara pelan, dalam, suara seorang laki-laki tua. "Nak, kamu bisa lihat kami ya?" Rido berbeku.
Dadanya seperti ditusuk dari dalam. Ia menatap kursi itu. Kosong, tidak ada siapapun. Namun suara itu kembali muncul. Lebih dekat, seperti ada di samping telinga. Kami sudah lama menunggu penjaga baru. Seperti kamu. Rido merinding sampai ke tulang. Dan pada detik itu juga, ia sadar satu hal. Warung ini tidak pernah ia jaga sendirian. Sejak kejadian malam pertama, Rido tidur tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa kursi-kursi di warung itu bergerak pelan. Bahkan saat ia menutup gorden jendela, kadang terdengar suara gesekan kayu dari dalam warung seperti ada yang bolak-balik duduk. Namun, ia tetap memaksa diri kembali berjaga. Soalnya, kalau warung tutup berhari-hari, pemasukan keluarganya bakal makin seret. Malam kedua, Rido datang lebih awal. Ia menyalakan lampu-lampu kuning di sudut warung, memutar radio tua yang masih bisa menangkap siaran dangdut samar, dan membuat 2 termos kopi sekaligus. Pokoknya ia ingin suasana terasa sesibuk mungkin, agar tidak terdengar sepi seperti kemarin. "Oke Rit, malam ini harusnya aman," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi tepat pukul 11:05, pintu warungnya bergerak pelan. Engsel tua itu berdecit seperti ada tangan tipis yang mendorongnya, tapi angin malam sama sekali tidak bertiup. Dari kegelapan luar, seorang lelaki tua muncul perlahan. Bajunya lusuh seolah baru selesai kerja ladang, celananya penuh tanah basah, wajahnya pucat, bibirnya menghitam, tapi senyumnya ramah yang terasa salah. Rido kaget bukan main. Akhirnya ada pelanggan manusia. Silahkan Pak, mau pesan apa?" Lelaki itu duduk perlahan. Kursi kayu bergeser sendiri saat ia menempatkan diri. Ia menatap Rido tanpa berkedip, dan aroma tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. "Mas, buatkan kopi hitam ya, yang pahit," katanya pelan. Rido langsung bergerak cepat, menuang air panas, menambahkan bubuk kopi dan menyodorkan gelas. Uap kopi mengepul di antara mereka. Tapi anehnya, tangan lelaki tua itu tidak pernah menyentuh gelas tersebut. Gelasnya tetap diam di meja, tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak berembun, seperti keberadaan pria tua itu tidak memberi panas atau bayangan. Rido mengerutkan kening. Pak, kopinya." Lelaki itu justru menatapnya dengan mata sayu, mata yang tampak seperti kosong di bagian tengahnya. "Kamu mirip anak saya," katanya lirih. Rido yang sedang memegang kain lap langsung terdiam. Ia tersenyum kaku. Oh gitu ya Pak." Lelaki itu melanjutkan dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Anak saya meninggal di sini." Kata-kata itu menghantam dada Rido. "Di sini, di dalam warung ini." "Waktu warung ini baru dibangun," lanjut lelaki itu. Gelas kopi di depannya mulai bergetar sedikit, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Rido menelan ludah. "Meninggal di sini Pak?" tanyanya pelan. "Kok bisa?" Lelaki itu tersenyum tipis sekali, seperti senyum yang sudah lama lupa caranya jadi tulus. "Dia duduk tepat di kursi kamu berdiri itu." Rido spontan mundur 1 langkah. Ia menatap kursi di belakangnya. Kayunya retak halus seperti bekas tekanan berat. Baru saat itu ia sadar, lantai tempat lelaki itu berdiri tidak memantulkan bayangan. Walaupun lampu warung cukup terang, bayangan kursi terlihat, bayangan gelas terlihat, tapi pria tua itu tidak ada. "Pak, Bapak bilang anak Bapak kenapa meninggal waktu itu?" Lelaki itu mengangkat wajah perlahan. Matanya berubah lebih gelap, seperti dikabuti oleh tanah hitam. "Karena ada yang memanggil dari bawah warung ini." Kalimat itu membuat tengkuk Rido langsung merinding parah. Tiba-tiba, kursi di belakang Rido bergeser keras. Duk, lalu satu lagi. Duk, 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 duk. 6 kursi bergeser hampir bersamaan, seolah ada 6 orang yang duduk dengan berat tubuh yang nyata. Suara gesekan kayu memenuhi ruangan, membuat Rido terpaku. Lelaki tua itu menunduk dan berkata lirih, "Mereka sudah lama menunggu penjaga baru." Saat Rido berkedip, lelaki itu hilang, tidak memudar, tidak berjalan keluar, hilang. Yang tersisa hanya jejak tanah basah tepat di bawah kursi tempat ia duduk. Jejak itu menetes pelan, seolah tanah tersebut baru saja diangkat dari liang kubur. Rido melangkah mundur dengan napas memburu. Tapi kursi-kursi itu sekarang semuanya menghadap ke arah Rido, padahal sebelumnya berbalikan, dan bukan cuma menghadap, seperti mencondong sedikit, seolah ada tubuh tak terlihat yang sedang bersiap bangkit. "Ada apa ini?"
Radio tua di sudut ruangan tiba-tiba mati. Lampu redup seperti kehabisan listrik. Kopi panas di meja mengeluarkan uap yang bergerak ke samping, seolah seseorang sedang meniupnya dari jarak dekat. Lalu di kursi paling ujung, terdengar suara napas pelan. Kemudian suara itu berkata, "Nak, kamu bisa lihat kami ya?" Rido membatu. Kursi-kursi itu bergeser sedikit lagi, membuat suara seret kayu yang panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjaga warung itu, Rido sadar, ia tidak pernah sendirian. Tidak pernah. Rido langsung cepat-cepat tutup warung saat itu juga, lalu segera pergi ke rumah dengan rasa ketakutan. Keesokan harinya dia enggan membuka warung karena kejadian malam sebelumnya yang membuat ia tidak bisa tidur. Tapi ia tidak punya pilihan, karena kembali lagi, kalau ia tidak berjualan maka keluarganya tidak ada pemasukan. Akhirnya Rido melawan rasa takutnya dan menganggap bahwa hal seperti itu sudah punya dunianya masing-masing. Dan mungkin saat itu Rido hanya sedang kelelahan dan banyak yang dipikirkan sehingga muncul hal-hal yang seharusnya tidak ada. Warung kopi Rido memang selalu terlihat biasa saja di siang hari. Hanya bangunan kayu tua dengan 6 kursi panjang yang berjejer rapi. Tapi siapapun yang pernah lewat tengah malam pasti sadar warung itu punya suasana yang berbeda. Terlalu sepi, terlalu dingin. Seolah ada sesuatu yang duduk meski tidak terlihat mata. 5 kursi pertama selalu seperti ada yang menempati. Kalau Rido lewat sambil membawa gelas atau piring, ia merasakan seperti bahunya menyenggol sesuatu yang tak kasat mata. Udara di sekitar kursi-kursi itu juga lebih dingin daripada tempat lain. Bahkan kalau ia iseng melirik dari sudut mata, ia sering melihat bayangan samar duduk diam, tidak bergerak, tidak bernafas. Tapi kursi ke-6, kursi yang diletakkan sedikit lebih jauh dari meja, itu selalu kosong. Kosong dengan cara yang tidak nyaman. Tidak seperti kursi yang memang tidak ada pengunjungnya, tapi lebih seperti disengaja dibiarkan kosong, seolah siap menunggu seseorang atau sesuatu. Ayahnya dulu pernah berpesan, "Jangan pernah duduk di kursi ke-6 itu, Rido. Itu buat penjaga malam." Saat itu Rido masih kecil, jadi ia hanya mengangguk sambil bertanya dalam hati siapa yang dimaksud penjaga malam. Barulah sekarang ia mengerti, kursi itu bukan untuk manusia yang hidup. Malam itu tepat pukul 12:30, warung sudah sangat sepi. Angin tidak bergerak dan suara seraunya seperti hilang ditelan gelap. Lampu kuning tua yang menggantung di tengah ruangan berayun pelan meski tidak ada angin. Rido sedang menyapu lantai ketika ia mendengar suara itu. Gesekan kursi pelan. Krik, krik. Awalnya ia kira kucing atau tikus, tapi suara itu jelas datang dari kursi ke-6. Kursi yang tak pernah disentuh siapapun. Kursi yang bahkan tidak pernah berdebu meski tidak pernah diduduki. Rido mematung. Tangannya yang memegang sapu mulai bergetar. Rido berkata, "Jangan lagi." Kursi itu bergerak sendiri, pelan. Seperti ditarik oleh tangan tak terlihat, seperti memberi ruang, seolah ada yang baru saja datang dan ingin duduk. "Duduklah," suaranya terdengar dari bawah lantai, dari sela-sela papan kayu yang sudah tua dan rapuh. Lebih dekat, lebih jelas. "Kamu kan penjaga barunya." "Saya cuma jaga sementara, saya cuma gantiin ayah." Suaranya bergetar, hampir pecah. Hening sejenak, lalu suara itu tertawa pelan. "Bapakmu dulu juga cuma sementara." Punggung Rido terasa seperti disiram air es. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia menelan ludah tapi tenggorokannya terasa kering, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan lehernya. Tiba-tiba lantai warung bergetar. Bukan getaran biasa, bukan karena motor lewat, tapi getaran seperti sesuatu sedang bergerak dari bawah, merambat ke tiang-tiang kayu. Duk, duk, duk. Dari celah papan lantai muncul bayangan tipis hitam, seperti asap yang naik, tapi bukan asap, lebih pekat, lebih hidup. Bayangan itu melayang-layang, memanjang seperti akar yang mencari pijakan. Rido melihatnya naik hingga ke permukaan meja. Bayangan itu menyentuh kaki kursi-kursi lain, dan 5 kursi di sampingnya ikut bergoyang pelan. Seolah ada 5 sosok duduk di sana, menoleh ke arah Rido secara bersamaan. 5 suara tanpa wujud bergema bersamaan. Suara banyak orang menyatu, berat, lambat. "Kamu sudah dipilih." Rido ingin lari, ingin teriak, ingin kabur keluar dan tidak pernah kembali ke warung itu. Tapi pintu utama menutup sendiri, kayunya berderak seperti ditekan oleh kekuatan besar. Brak! Angin malam lewat retakan jendela tapi tidak memberi rasa dingin, justru membuat udara semakin berat hingga setiap nafas terasa sulit. Dari kursi ke-6, bayangan paling tebal muncul. Bentuknya perlahan membesar, tinggi,
sangat kurus, kepalanya miring, seperti lehernya patah, tidak punya wajah, hanya cekungan gelap seperti lubang tak berdasar. Bayangan itu berdiri menghadap Rido. "Duduklah, Nak." Rido tidak bisa bergerak, kakinya lemas seolah menancap di lantai. Lebih keras, lebih menuntut. "Sebelum kami pakai kursimu." Bayangan itu bergerak lebih dekat, hanya berjarak 2 langkah dari Rido. Ruangan semakin gelap, seolah lampu disedot ke arah makhluk itu. "Sebelum kamu berdiri selamanya." Itulah kalimat yang membuat Rido tersadar. Ia menjerit, jeritan yang tidak ia sadari keluar dari tenggorokannya. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke jendela samping, memukul kacanya dengan siku. Kaca pecah, dan ia memanjat keluar secepat mungkin, meski lengannya tergores pecahan kaca. Di belakangnya, suara kursi bergeser ditengar lagi. Krik, krik, krek, seperti mengejar, seperti memanggil. Rido tidak menoleh. Ia lari sekuat tenaga ke arah jalan besar sambil memegangi dadanya. Yang penting ia keluar dari warung itu. Yang penting ia menjauh dari kursi ke-6. Tapi meski ia sudah jauh, suara gesekan kursi itu serasa masih mengikuti dari belakang. Akhirnya, Rido sampai di rumah dengan perasaan ketakutan dan kapok gak akan mau berjualan lagi di warung itu. Keesokan harinya, Rido tahu apa yang harus ia lakukan. Rido berdiri lama di depan warung peninggalan ayahnya. Pintu kayu tua itu seperti menatap balik padanya, seakan tahu apa yang sedang ia rencanakan. Dengan tangan gemetar, ia menggembok pintu erat-erat, memaku jendela satu persatu, lalu menempelkan kertas bertuliskan "Tutup permanen." "Udahlah, cukup sampai di sini," gumamnya. Tapi bahkan saat ia selesai memaku papan terakhir, Rido merasakan sesuatu yang tidak wajar dari balik dinding warung. Seperti ada yang berdiri tepat di sisi lain kayu, menempelkan wajahnya pada dinding, mengamati. Malam itu harusnya tenang, harusnya selesai. Tapi warung itu tidak seperti bangunan biasa. Warung itu hidup. Begitu Rido berjalan pulang, ia mendengar suara klik, seperti tombol lampu ditekan dari dalam. Cahaya remang-remang menyala dari celah jendela yang sudah dipaku rapat. Lampunya menyala sendiri. Ia mencoba tak memikirkan hal itu. Tapi beberapa jam kemudian, saat ia sudah berada di rumah dan mencoba tidur, suara gesekan kursi terdengar dari kejauhan. Pelan, berulang, tidak terburu-buru. Krek, kres, krek. Rido menarik selimut sampai menutup wajah. Bukan dari warung itu, jauh kok, ia meyakinkan dirinya. Tapi besoknya, tetangga datang mengetuk pintu. "Malam tadi lampu warungmu nyala doh, dan saya lihat dari jendela kayak ada orang duduk di kursi pojok," ujar Pak Bahman, wajahnya pucat. Rido hanya tersenyum kaku, tapi hatinya hancur. Kursi itu, kursi yang dilarang ayahnya sentuh. Sejak hari itu, gangguan datang langsung ke rumah. Pukul 2 pagi, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Rido menahan napas sambil berjalan ke pintu. Ia buka perlahan. Kosong. Tapi kursi plastik di terasnya bergeser sendiri, menyeret lantai dengan suara panjang. Kres, kres. Sebuah suara laki-laki tua terdengar samar tepat di belakangnya, padahal tidak ada siapapun. "Warungmu masih nunggu penjaganya, Nak." Rido mundur cepat dan menutup pintu keras-keras. Setiap kali ia mencoba membaca doa, sesuatu yang lebih mengerikan datang. Semakin keras ia membaca, semakin pekat aroma tanah basah memenuhi ruangan. Bau seperti kuburan yang baru digali. Bahkan dinding kamarnya seperti ikut menghembuskan bau itu. Tidurnya tidak pernah tenang lagi. Dalam mimpi, ia selalu melihat 5 sosok tak terlihat duduk di 5 kursi warung. Mereka tak punya wajah, tapi tubuh mereka bergetar samar, seolah hanya bayangan tak berisi. Mereka melingkar menghadap meja kayu, dan kursi ke-6 selalu mengarah ke Rido. Setiap kali ia bermimpi itu, suara-suara yang dulu memanggilnya di warung muncul lagi. "Rido, giliranmu jaga." Ia terbangun sambil terengah-engah, tubuhnya dingin dan tulang punggungnya seperti dipeluk sesuatu. Hari berikutnya, satu hal baru membuatnya benar-benar takut. Ia menyadari bayangannya sendiri selalu terlihat normal,
kecuali ketika ia lewat depan warung itu. Saat ia menengok kaca jendela atau pantulan motor yang parkir di dekat sana, tubuh Rido memang terlihat, tapi bayangannya hilang. Ia tidak pernah berani berhenti lama untuk memastikan. Gangguan makin kuat. Pukul 2 dini hari, suara langkah terdengar di sekitar rumahnya. Bukan langkah satu orang, tapi 6 langkah berbarengan. Duk, 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 duk. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu suara kursi dari warung terdengar digeser, padahal ia sudah memaku semuanya. Krek, krek, kres. Rido memeluk lutut dan menutup telinga, tapi suara itu seolah masuk langsung ke kepalanya. Malam berikutnya adalah malam ketika semuanya berakhir. Tetangga mengatakan mereka mendengar seseorang memanggil nama Rido dari arah warung. Suara itu pelan, namun jelas sekali. Rido, ayo, giliranmu jaga. Pagi harinya, warga menemukan pintu warung terbuka sambil menimbulkan ceritan panjang. Padahal sebelumnya terkunci, dipaku, dan digembok, tidak ada tanda-tanda dirusak. Di dalam warung, di kursi ke-6 yang selalu kosong itu, Rido duduk diam. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi tak fokus seperti orang yang tidak lagi melihat dunia ini. Napasnya ada, sangat tipis, seolah bernapas hanya karena kebiasaan tubuh, bukan karena jiwa. 5 kursi lainnya menghadap ke arahnya, seolah sedang menyambut seseorang yang sudah resmi jadi bagian mereka. Penjaga baru. Di bawah meja, samar-samar terlihat jejak tanah basah. Semakin dekat kursi ke-6, bau itu semakin menyengat. Bau yang sama yang selalu mengikuti Rido sejak malam pertama ia menolak jaga warung. Warga yang menemukan hanya bisa berdiri kaku. Tidak ada yang berani memegang Rido, karena tepat di belakangnya ada kursi ke-7 yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan kursi itu kosong, seperti sedang menunggu seseorang lagi. Warung kopi keluarga Rido akhirnya benar-benar ditutup permanen. Meski begitu, setiap malam warga sekitar tetap mendengar suara kursi-kursi digeser dari dalam warung yang sudah gelap total. Krek, krek, krek. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi kursi itu bergerak seperti sedang dipakai pelanggan yang tak terlihat. Kadang terdengar suara laki-laki yang lembut namun dingin. Silakan duduk. Kadang suara perempuan yang serak dan dekat sekali, seolah membisik langsung ke telinga. Tinggal 1 kursi lagi. Menjelang subuh, beberapa warga yang nekat lewat mengaku melihat siluet seorang pemuda duduk di kursi ke-6. Bahunya turun naik seperti sedang bernafas, tapi wajahnya tidak menunjukkan kehidupan sama sekali. Mata terbuka lebar, kosong, tidak berkedip. Seolah sedang berjaga, menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Kursi-kursi lain selalu menghadap ke arah pemuda itu, seperti 5 sosok tak terlihat sedang berkumpul memperhatikannya. Bau tanah basah terus tercium dari celah pintu, semakin kuat setiap malam, seperti ada sesuatu yang baru saja naik dari bawah lantai. Warung itu kini punya penjaga baru, dan sepertinya penjaga itu tidak pernah tidur. Namun bisikan para penunggu lama masih terdengar sesekali di bawah angin, menggetarkan genteng, membuat bulu kuduk siapapun yang lewat langsung berdiri. Sebentar lagi kursi penuh, lalu kami cari warung lain. Jadi, kalau kalian lewat di dekat warung tua yang sudah lama tutup dan melihat 1 kursi bergerak sendiri, atau mendengar seseorang berkata, "Silahkan duduk," dari dalam ruangan yang gelap, jangan berhenti, karena kursi ke-6 tidak akan pernah kosong lagi, dan mereka selalu mencari pengganti berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like dan komen supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Ada Tiada. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jika kalian nongkrong di warung sampai larut malam, lalu mendengar suara kursi digeser padahal tidak ada orang lain, mungkin kamu tidak sendirian.